Baik, kita langsung menuju ke Prof. Popi. Prof. Popi, kalau tadi disampaikan oleh Bang Erwin, sebetulnya kenaikan 12% ini kan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional ya. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa untuk kenaikan PPN 12% ini tidak membuat para pedagang kebutuhan pokok di pasar ini reaktif sehingga menaikkan harganya? Karena kan ini juga bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah. Seperti apa, Prof. Popi? Ya, khususnya untuk UMKM ya, dukungan pemerintah terhadap UMKM itu harus secara signifikan dengan memberikan keringanan-keringanan sejumlah pajak dan juga bantuan-bantuan akselerasi untuk pemasaran produk, yaitu dengan mengembangkan rantai pasok dan juga rantai nilai ekosistem pendistribusian produk yang mana sudah ada yang menampungnya, atau dengan memperkuat bagaimana kebijakan-kebijakan untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kemudian bagi para pedagang yang notabene berdasarkan produk-produk yang sudah diumumkan tidak terkena, tapi akan terkena bila itu berhubungan dengan biaya-biaya transportasi. Dan seperti diketahui juga bahwa untuk biaya itu pun tidak dikenakan. Nah, untuk menghindarkan efek ini tentunya akselerasi pada para pelaku usaha yang memiliki pendapatan terbesar pada segmen masyarakat menengah ke atas atau segmen orang kaya di Indonesia ini yang perlu mengembangkan strategi pemasarannya yang betul-betul memprioritaskan eksklusivitas sehingga pasar tersebut tidak hilang kemudian tetap bertahan walaupun pengenaan terhadap pajak itu ada. Dan bagi segmen menengah ke bawah tentu ini yang harus dipertahankan adalah konsistensi pemerintah untuk tetap memberikan bantuan-bantuan bagi segmen ini. Kemudian inovasi dan diversifikasi dengan memberikan dukungan-dukungan pada intervensi pasar ya, intervensi pasar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh tadi disebutkan oleh para pelaku usaha yang mana bisa sinergitas dengan para pengusaha besar sehingga produk-produk itu bisa lebih masuk ke pada pasar yang memang bisa dibeli oleh pasar dengan kemampuan daya beli yang besar. Kemudian juga di sini yang disebut dengan inovasi dan diversifikasi ini adalah mengenai masalah packaging, kemasan, penampilan, mutu produk yang betul-betul sekelas dengan produk yang dijual oleh produk-produk dengan harga yang sangat mahal tersebut. Contohnya adalah seperti produk beras yang berasal dari satu negara Jepang misalnya yang harganya sampai 1,5 juta per kilo yang memang itu dikenai pajak 12%. Namun tentunya kan itu tidak masuk ke dalam pasar tradisional yang masih harganya antara 12.000 sampai 15.000. Prof. Popi, itu tadi ya strategi yang harus dilakukan. Kita menuju ke Mas Fitra. Mas Fitra, jadi bagaimana untuk mencegah terjadinya reaksi atau reaktif dari para UMKM yang akan menaikkan harganya di tengah pemberlakuan PPN 12% ini? Iya, setannya ada di detail kan. Nah, maka ketika kita melihat itu ya ada kemungkinan market failure terjadi di lapangan ya, ada kemungkinan pertama ada kemungkinan ekspektasi inflasi. Meskipun tentunya ini tidak menjadi objek atau subjek dari penaikan PPN itu, tapi siapa yang bisa menjamin? Itu yang pertama. Di pasar nanti ini di Pulau Gadung, di Pasar Rawamangun, siapa tahu nanti setelah berita ini itu sudah naik semua. Kita nggak tahu siapa yang bisa mengontrol. Apakah Kementerian Keuangan punya resources yang untuk menjamin semua itu? Itu yang pertama. Sosialisasi jadi yang dibutuhkan ya? Ya sosialisasi, tapi kan ini masyarakatnya kita siapa yang bisa mengontrol? Orang illegal cigarette aja sekarang sudah membuat negara rugi sekitar 2 triliun gitu. Dan kalau kita melihat sebenarnya saya bisa berempati dengan Bu Sri Mulyani dan juga teman-teman parlemen karena Undang-Undang HPP 7 2021 ini kan dibuat dulu semangatnya adalah karena defisit kita memang sudah di atas 5% akibat pandemi gitu kan. Nah, tapi kan mencoba untuk dirunkan dengan misalnya PPN itu yang karena PPN paling gampang. Tapi masalahnya adalah sekarang itu kan kita tidak ada urgensi. Urgensi kenapa? Tahun lalu anggaran defisit kita 1,65%. Tahun ini defisit APBN kita terhadap GDP paling cuma maksimum 2%. Jadi tidak ada semacam urgensi yang terlalu signifikan untuk kita menaikkan itu. Di sisi yang lain ada dampak negatifnya karena kalau kita lihat
Mbak ya, tahun 2022 naik 10 ke 11%, revenue malah anjlok 1,4% kok. Oke. Dan saya rasa dalam beberapa simulasi itu juga memiliki potensi shortfall ya yang cukup signifikan, bahkan apa yang saya hitung itu bisa shortfall 100 triliun rupiah akibat dari kebijakan yang mungkin belum terlalu komprehensif. Oke, kita menuju ke Bang Erwin. Jadi menurut Mas Fitar nggak ada tuh urgensinya untuk menaikkan PPN 12%? Gimana Bang Erwin? Jadi kembali lagi ini undang-undang. Undang-undang ini kan dibahas, udah diuji publik dan sebagainya, bisa ada perpu, udah Bang. dibahas di DPR. Ya, dan kita tahu bahwa kenaikan 1% ini itu sudah ditetapkan 2021 yang lalu. Jadi menurut saya kalau berbicara terkait dengan insentif, nah ini yang perlu kita bahas lebih detail. Karena tadi terkait dengan UKM, terkait dengan masyarakat yang kelas bawah. Karena yang terdampak ini adalah UKM, masyarakat kelas bawah yang daya belinya rendah sekali hari ini. Oke, silakan tadi. Nah, kalau terkait dengan pengusaha menaikkan harga, kalau mahal yang nggak dibeli sama masyarakat pasti diturunin lagi. Jadi kembali lagi bahwa market itu pasar sudah tahu kalau harganya naik, ya macam-macam lah pedagang bilang harga solar naik, harga truk naik, macet di jalan. Jadi saya juga biasa jual semen dulu. Jadi lebih duluan distributor saya menaikkan harga dibanding pabrik. Jadi biasalah mereka punya perilaku begitu setiap ada isu-isu seperti begini. Tapi kalau naik nggak laku ya mereka juga pasti akan terkena dampaknya. Oke, sudah ada aturannya jadi. Ya, jadi gini ya, undang-undang itu kan kita pernah belajar dari peristiwa COVID. Undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maksimum defisit 3%, itu bisa ada Perpu 1 2020 dan kemudian menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020 yang membolehkan bahwa kita defisit APBN bisa di atas 3%. Nah, ini kan saya nggak tahu ya, saya nggak kurang paham juga karena saya ekonom. Kan kalau belajar dari situ seharusnya bisa ada Perpu juga gitu kan untuk kemudian mengintervensi ini undang-undang. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan, ini karena banyak exemptions memang bagus. Tapi what for? Karena apa? Potensinya paling cuma dapat 1,7 triliun dengan exemptions itu dan yang lain sifatnya nggak elastis begitu. Oke, jadi ada potensi untuk mengeluarkan Perpu juga. Punya kewenangan untuk itu Bang Erwin? Tadi menurut Mas Fitra. Ya kalau itu wewenang dari pemerintah ya, kalau Perpu. Kalau legislatif kan sebagaimana biasa Perpu ya kita akan terima kalau itu sudah diterbitkan. Tapi kembali lagi bahwa underground ekonomi kita ini banyak sekali. Jadi pemerintah itu kita jangan hanya berbicara tentang PPN saja. Tetapi masih banyak ekonomi Indonesia ini tidak terdeteksi, belum terlaporkan. Jadi tolong yakinkan juga bahwa tax ratio kita ini rendah sekali. Salah satu penyebabnya karena underground ekonomi tidak terdeteksi. Ya, siapa yang bisa deteksi hiburan di Jakarta ini berapa dia bayar tip? Ya kan nggak ada yang bisa tahu. Tetapi inilah kembali bahwa implementasi digitalisasi juga dari Dirjen Pajak itu harus diterapkan. Ya mudah-mudahan dengan Cortex ini yang kita akan lihat nanti tahun depan, mudah-mudahan bisa menaikkan rasio pajak kita. Sehingga tadi kalau memang PPN diperlukan untuk memberikan insentif secara menyeluruh, saya kira pemerintah akan lebih baik. Tetapi sekali lagi tadi disampaikan bahwa PPN ini adalah instrumen yang paling mudah bagi Dirjen Pajak untuk mengejar. Karena kalau yang lain ini masih sifatnya self assessment ya. Jadi sulit juga bagi Dirjen Pajak yang jumlah SDM-nya terbatas. Oke, kalau menurut Prof. Popi bagaimana soal kenaikan PPN 12% ini? Seberapa urgent sebetulnya? Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi kondisi yang dihadapi oleh dunia dan di Indonesia sejak zaman COVID karena itu adalah sesuatu yang sangat ekstrim sekali. Kemudian ada peningkatan PPN 11% yang mana terjadi shortfall revenue. Namun pertumbuhan di beberapa negara dan juga negara-negara tertentu mengalami peningkatan karena produksi dan konsumsinya yang ada yang seimbang, kemudian ada yang kelebihan produksi, kemudian diserap oleh negara yang lain. Dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia dengan meningkatkan PPN 12% yang sudah
diuji, saya meyakini sudah diuji dan ingin melihat sampai sejauh mana PPN ini bisa meningkatkan kontribusi pada pemerintah. Yang harus dicermati itu adalah law enforcement-nya. Bagaimana pajak yang dikenakan itu apakah memang betul-betul yang dikenai pajak itu membayar seutuhnya kepada pemerintah. Nah, disinilah pemerintah harus memiliki manajemen ya, pengawasan dan transparansi dan akuntabilitas untuk penggunaan dana yang masuk dari pajak dan juga siapa yang bayar yang pajak, kemudian berapa dari kebijakan 12% ini menghasilkan pendapatan kepada negara. Itu harus betul-betul sangat transparan dan ini mungkin masih banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat mengenai masalah akuntabilitas. Prof Popi, nanti kita sama-sama menunggu bagaimana aturan detailnya mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof Popi, kemudian Bang Erwin dan juga Mas Fitra atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.